Nama saya itu I Nyoman Sike. Sebenarnya pekerjaan saya dulu sebelum mendirikan koperasi ini, saya adalah bekerja di sektor pariwisata. Kebetulan saya itu ahlinya di bidang FB yang memegang di jurusan dapur. Sedangkan istri Tiang, ibu Tiang sendiri itu dia jualan pedagang kelontong. Dari sinilah awalnya kita tuh mendirikan koperasi. Artinya pada saat ibu Tiang jualan yang namanya di desa itu kan kebetulan para ibu-ibu yang lagi butuh dana, itulah dia tuh meminjam ke istri saya. Walaupun itu dibungain enggak apa, itu katanya pada ibu, karena waktu itu pariwisata masih ngebom gitu kan, bomnya pariwisata kan. Nah, dari segi pendapat kita lah lumayan lah di pariwisata lah, kita bantu ibunya, sudah sifatnya seperti rentenir lah dulu, rentenir gitu. Setelah itu ibu saya yang memasarkan sama teman-teman para ibu, dibungain tuh 2% gitu. Dia tuh mau, karena dia tuh butuh dana, maksimal yang kasih 500.000 dulu, nggak banyak kan. 500.000 dia bayarnya bunganya 10.000. Jadi kalau dia tuh mau berapa kali dia mau bayar gitu, 10 kali lah ada. Saya bayarlah 60.000 gitu bersama bunganya. Itulah awalnya. Terus semakin banyak dikenal orang, itulah. Oh, di sana pinjam duit sama bapaknya, ibunya itu, bapaknya Mansiko itu dia tuh biasa loh, mau menyiapkan duit tapi dibungain gitu. Ramai-ramai dong orang-orang ke sana, 200, 300. Tapi kalau mereka tuh mau pinjam banyak, karena saya takut, saya minta gini berupa katakanlah jaminan itu. Apa dikasih Pak tuh? Ya apa yang kamu punya enggak apalah, sebagai jaminan saya pegang aja, sebagai janji. Oh ya, mereka punya ada perhiasan dikasih gitu awalnya dulu. Dia punya surat-surat motor PKB dikasih, saya minta, saya pegang sesuai dengan janjinya. Adakan perjanjian di bawah tangan itu, dari mulut aja ada tertulis gitu bilangnya. Itulah awalnya. Sekarang tuh semakin banyak dapat berkembang, artinya orang itu mendengar sini. Setelah itu ketika kami pindah rumah, kan kami dulu di rumah bersama, tinggal itu dapat warisan, kami pindah rumah, dana itu kami gunakan untuk membangun. Setelah itu kan berarti kan modalnya berkurang sehingga jadinya proses rentenir itu berhenti. Kebetulan bapak yang ini yang punya itulah Pak Man saya, dia tuh dengar pas saya berkunjung ke rumahnya, dia dengar katanya menjalankan gua. Ya udah lanjut. Enggak, kenapa enggak, modalnya udah habis Pak D, kita gunakan untuk membangun gitu. Oh lanjutkan aja ya, mumpung orang-orang banyak mengenal Pak D yang bantu modalin. Nah itu dia bilang dulu kan, Pak D yang bantu modalin, nanti hasilnya kita bagi 2 aja. Awalnya kamu berapa minta bunga kepada yang pinjam, saya mintain 2%. Ya lanjutkan 2%, nanti Pak D modalin, Pak D 1%, kamu selaku pelaksananya 1% gitu. Lagi berlanjut terus sampai udah besar, sampai udah puluhan juta. Itu kan yang namanya rentenir kan nggak boleh secara hukum kan, nggak boleh. Karena saya juga takut, Pak D saya juga takut karena dananya besar. Disitulah timbul inisiatif mendirikan koperasi. Yuk kita bikin koperasi aja biar mempunyai legalitas kekuatan hukum. Itu inisiatifnya. Terus gimana caranya? Yuk kita cari orang-orang koperasi, kita tanya ke dinas koperasi secara pribadi. Makanya kalau kamu bikin koperasi syaratnya begini. Setelah itu bagaimana caranya Pak? Kalau kamu bikin koperasi gini aja, kumpulkan baru anggota kamu, nanti bapak yang akan datang ke rumah. Begitu. Saya kumpulan dah 25 orang, saya kumpul di rumahnya bapak ini di rumahnya ini. Malam hari kita undang bapak itu secara pribadi lah. Dia memberikan pemaparan bagaimana lah si orang mendirikan koperasi. Terus
Nyatanya pada waktu itu Pak, sebelumnya inisiatif ini ada, ya sebenarnya sudah ada perjalanan bersifat gentleman. Oh itu bagus, tinggal dilegalitas saja, tinggal lanjut aja itu, tinggal dilegalitas saja. Berarti itu sudah ada jalannya, itu lah. Lanjut aja itu, gitu lah. Itu udah kumpul 25 orang dengan syarat yang sudah tadi, kumpulan simpanan pokok kan, simpanan wajib itu dia tuh sanggup. Maka terkumpullah dana 25 juta. Sedangkan syarat mendirikan koperasi pada waktu itu harus ada modal setor sekitar 15 juta sebagai syarat untuk mendirikan koperasi, harus ditabung di bank-bank pemerintah. Kita tabung di sana dari 15 juta, kan tinggal 10 juta. Inilah kita kelola dalam setahun minim dah giginya modal kita yang kita kelola. Dalam rapat anggota itu kita lagi bicarakan itu dan disepakati oleh anggota satu untuk menambah simpanan pokok dan menambah simpanan wajib. Itu di awal kan pada awal pertama itu sebelum menunggu itu kita sempat mengumpulkan dana sebesar 27 juta. Pertama di tahun 2012 25 orang anggota dapat 25 juta. Ketika di Januari ada tambahan anggota lagi 2 orang dapat pungut lagi 2 juta, sehingga 27 juta. Modal itulah yang kita kelola selama 1 tahun. Sehingga itu karena dananya belum cukup. Kebetulan pada waktu itu kita kena undang-undang koperasi yang baru. Koperasi yang baru itu kan ada yang simpanan wajib, simpanan pokok, adanya simpanan khusus yang waktu itu pembelian SMK gitu ya, sifatnya pembelian saham gitu waktu itu. Sehingga dari dinas koperasi disarankan untuk menjual saham. Ini dia menjual kepada anggota paling cetak lah, yang paling dengan harga 10.000 lah, yang paling murah itu 10.000, biar artinya dari kalangan ekonomi menengah ke atas bisa membeli saham itu. Kita cetak lah 10.000 dan itulah Bapak ini satu anggota yang beli juga, dan lain banyak lah yang beli, sehingga terkumpul lah lagi tambahan dana kan karena pembelian saham itu. Sedangkan pembagian hasilnya nanti itu kan sesuai dengan saham yang mereka miliki. Nah, setelah itu setelah berjalan dengan pembelian saham SMK, ketika ada perubahan dari Menteri Koperasi, kita PAD lagi, kita kembali ke aturan Undang-Undang 25 yang sekarang ini ada simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Ya, itulah.
untuk menumbuhi kepercayaan kepada masyarakat, terutama kita kan koperasi ya. Koperasi itu dalam aturannya kita kan harus melayani anggota, tidak melayani anggota. Jadi dengan jumlah anggota yang 25 orang itu, kalau itu yang kita layani untuk perkembangan koperasi kan lama jadinya. Jadi kami ini punya inisiatif untuk memberikan mereka, untuk melayani mereka, biar mereka itu mau menjadi anggota dulu biar bisa kita layani. Berarti kita adakan pungutan berupa sumbangan wajib dan sumbang pokok diperkecil gitu. Bagi mereka ya, katakanlah mereka yang mau pinjam, mereka minjam, biar kita itu rekrut dia sebagai anggota dulu. Jadi dia itu harus menyetor simpanan pokok 10.000 dan simpanan wajib 10.000. Jadi dia kan sudah sebagai anggota, baru bisa kita layani. Dengan catatan artinya ketika dia pinjam, kita potonglah 20.000 sebagai dia masuk anggota, ditambah potongan administrasi, sisa itu kemudian kita kasih uang untuk pinjaman. Itu selesai. Dan untuk anggota itu ketika dia itu meminjam kredit, yang kasih mereka itu tanpa jaminan, karena jaminan mereka itu mereka kan punya berupa simpanan. Simpanan itu dia kalikan maksimal 2 kali jumlah simpanan boleh mengambil kredit. Umpamanya dia tuh mau punya simpanan 2 juta, berarti maksimal dia boleh mengambil kredit 4 juta tanpa tanggungan, karena dia tuh punya simpanan itu untuk anggota itu. Kalau untuk masyarakat ambil pertumbuhan, artinya awalnya kita kasih mereka tuh keringanan berupa bunga ringan dulu untuk masyarakat. Kalau mereka itu selaku anggota penabung, kita wajibkan dia itu minimal ada saldo di tabungnya sebagai untuk pembayaran kredit. Itu pengertian di sini.
Satu yang pertama keluarga. Keluarganya satu dia sehat semua, dia rukun dan ada pencahayaan untuk anak, artinya itu dia bisa tumbuh berkembang dan mandiri, dia bisa mengikuti dia sendiri dan keluarganya. Koperasi Lumbung Dewata maju, Koperasi Lumbung Dewata jaya, Koperasi Lumbung Dewata maju jaya, yes.